Bingkisan terindah Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah yang dibahas dan dijabarkan oleh Ustadz Farid Nu'man SS. Lanjutan pembacaan syarah hadis yang kedua, yaitu tentang makna Islam, iman, dan ihsan bagian yang kedua. Sebelumnya dibacakan penjelasan hadis hingga kalimat maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kalimat ini merupakan penegasan landasan operasional ajaran Islam. Kalimat syahadat merupakan intisari semua muatan ajaran Islam dan ikrar yang membedakan Islam dengan kafir. Dan dia menjadi syarat dasar bagi benar dan diterimanya amal ibadah seorang hamba. Sebaik apapun orang kafir, walau dia bersedekah untuk masjid dan ikut berjihad membantu kaum muslimin, maka semuanya sia-sia baginya di akhirat. Karena dia belum berikrar atas hak ketuhanan Allah Ta'ala dan kebenaran kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan risalah yang dibawanya. Bagi yang sudah mengucapkannya dengan sadar tanpa terpaksa, maka baginya terlindungi darah, kehormatan, dan hartanya. Maka dia diperlakukan sebagai seorang muslim walaupun melakukan dosa besar, selama tidak melakukan perbuatan syirik dan kekafiran yang jelas. Kufrun bawah. Salat di sini adalah gerakan dan ucapan tertentu dan pada waktu yang ditetapkan pula, dari takbiratul ihram hingga salam. Yang diwajibkan adalah 5 kali sehari, kecuali menurut Imam Abu Hanifah yang menambahkan wajibnya witir pula. Namun, tak satu pun ulama yang mendukung pendapatnya ini. Bagi yang mengingkari kewajiban sholat fardu, maka dia kafir dan murtad. Dan tak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Adapun meninggalkannya karena kemalasan dan kelalaian, tapi masih mengakui kewajibannya, maka para ulama berbeda pendapat antara yang mengkafirkan seperti Imam Ahmad, pelakunya jika tidak mau tobat mesti dibunuh, tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan bersama kaum muslimin. Sementara yang lain masih mengakuinya sebagai Islam, tetapi sebagai pelaku dosa besar dan di dunia dinilai sebagai fasik, sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Namun, secara hukum, meninggalkan sholat adalah tindakan pidana atau kriminal, yang juga mesti dibunuh jika tidak mau bertobat. Ini adalah pandangan Malik dan Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat dikucilkan hingga dia bertobat. Zakat di sini adalah sedekah wajib yang dikeluarkan dari harta seorang muslim yang memiliki kelebihan hartanya dengan ukuran tertentu jika sudah mencapai nisabnya atau batas minimal kepemilikan harta. Berfungsi untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa pelakunya, dan juga memiliki dimensi sosial. Yang mengingkarinya juga dihukumi kafir, dan tidak ada perselisihan dalam hal itu. Adapun yang menolak mengeluarkan zakat, tapi mengakui kewajibannya, maka menurut jumhur ulama, dia adalah pelaku dosa besar. Dan Abu Bakar Asy-Siddiq telah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat walau mereka masih sholat.
Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, saya benar-benar akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Demi Allah, benar-benar akan saya perangi orang yang memisahkan keduanya sampai mereka kembali menyatukannya. Puasa di sini adalah menahan diri, al-imsak, dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari pada bulan Ramadan, yakni bulan antara Sya'ban dan Syawal. Sebanyak 29 hari atau digenapkan hingga 30 hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasalah kalian karena melihatnya." Dalam hal ini adalah hilal. Dan berhari rayalah karena melihatnya. Dan jika terhalang awan, maka hitunglah sampai 30 hari. Meninggalkan puasa karena mengingkarinya adalah kafir. Syekh Sayyid Sabiq rahimahumullah berkata tentang orang yang mengingkari kewajibannya. Umat telah ijma atau melakukan konsensus atas wajibnya puasa Ramadan. Dia merupakan salah satu rukun Islam yang telah diketahui secara pasti dari agama. Yang mengingkarinya adalah kafir dan murtad dari Islam. Adapun meninggalkannya karena lalai dan malas, tapi masih mengakui kewajibannya, maka sebagian ulama ada yang menyatakan kafir dan boleh dibunuh. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada tiga. Di atasnya lah agama Islam difondasikan. Dan barang siapa yang meninggalkannya satu saja, maka dia kafir dan darahnya halal untuk dibunuh, yaitu syahadat la ilaha illallah, salat wajib, dan puasa sunnah. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, bagi kaum mukminin telah menjadi ketetapan bahwa meninggalkan puasa Ramadan padahal tidak sakit adalah lebih buruk dari pezina dan pemabuk. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan mencurigainya sebagai zindik dan tanggal agamanya. Namun sebagian besar ulama mengatakan bahwa dia masih muslim, tapi dia adalah pelaku dosa besar dan termasuk perbuatan yang keji. Adapun hadis tersebut di atas, maka Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani telah mendoifkannya lantaran kelemahan beberapa perawinya, yakni Amru bin Malik An-Nukri, di mana tidak ada yang menilainya siqah kecuali Ibnu Hibban. Itu pun masih ditambah dengan perkataan dia suka melakukan kesalahan dan keanehan. Telah masyhur bahwa Imam Ibnu Hibban termasuk ulama hadis yang terlalu mudah mensikohkan seorang rawi. Sampai-sampai orang yang majhul atau tidak dikenal pun ada yang dianggapnya sikoh. Oleh sebab itu, para ulama tidak mencukupkan diri dengan tausik yang dilakukan Imam Ibnu Hibban. Mereka biasanya akan meneliti ulang. Selain dia, rawi lainnya adalah Ma'mal bin Ismail, yaitu seorang yang soduk atau jujur, tapi banyak kesalahan, sebagaimana dikatakan Imam Abu Hatim dan yang lainnya. Umumnya, hadis darinya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas hanyalah bernilai mauquf, artinya sampai sahabat saja. Lalu secara zahir, hadis ini pun bertentangan dengan hadis mutafakun alaih. Islam dibangun atas 5 perkara dan seterusnya, bukan 3 perkara. Kalau di hadis sebelumnya dikatakan 3 perkara, yaitu syahadat, sholat, dan puasa. Maka dari itu, Syekh Albani tidak meyakini adanya seorang ulama muktabar yang mengkafirkan orang yang meninggalkan puasa, kecuali jika dia menganggap halal perbuatan itu. Dengan kata lain, jika dia masih meyakini kewajibannya, tetapi dia meninggalkannya, maka dia fasik. Jika Allah Ta'ala berkehendak, maka di akhirat nanti, dia akan mengampuninya sesuai kasih sayangnya
Dan jika berkehendak, maka Dia akan mengazabnya sesuai dengan keadilannya, sejauh kadar dosanya. Inilah pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Wallahu alam. Allah Ta'ala juga berfirman pada Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.